Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pon dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita bahwasannya Jumat Pon ujiannya ugal-ugalan. Teman-teman Jumat Pon ya, jangan menyimpulkan ya sebuah masalah itu selalu ujian Tuhan gitu loh ya. Supaya Anda itu punya kesadaran diri ya, dan bisa cepat menyelesaikan masalah dan tepat mendudukkan posisi masalah itu sendiri gitu ya. Karena di dalam kehidupan kita ya teman-teman Jumat Pon ya, itu masalah itu ada tiga ya, dibagi secara umum garis besarnya ada tiga. Yang pertama adalah karma, yang kedua adalah hukuman Tuhan, yang ketiga adalah ujian Tuhan. Ujian Tuhan diberikan kepada hambanya. Artinya orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ingat ya, orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Coba teman-teman Jumat Pon periksa, apakah Anda sudah berada di jalan Tuhan? Ya, apakah Anda sudah berada di jalan Tuhan? Jangan-jangan Anda belum berada di jalan Tuhan, terus Anda bilang masalahmu adalah ujian Tuhan. Nah, berada di jalan Tuhan itu sebenarnya sangat sederhana ya teorinya ya, tapi prakteknya ya sangat sulit ya. Adalah seseorang yang sudah menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Ya. Dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman Jumat Pon kena masalah yang itu merupakan ujian Tuhan, Anda tidak akan pernah sambat, Anda tidak akan pernah mengeluh, dan masalahmu juga tidak akan pernah lama gitu loh ya. Tidak akan ugal-ugalan. Ujian Tuhan itu tidak ugal-ugalan. Ujian Tuhan itu di bawah kemampuan Anda. Ya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yaitu. Dan doa apa itu? Doa ketika diuji Tuhan yaitu tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqul lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana. Itu. Jadi satu paket ya. Penjelasan tentang ujian Tuhan. Artinya ujian Tuhan itu diberikan kepada hambanya yang sudah berada di jalan Tuhan. Nah, kita periksa diri kita ini apakah sudah berada di jalan Tuhan. Nah, kalau potongan-potongan kayak kita ini jauh dari jalan Tuhan. Berarti kita dudukkan dulu. Kita singkirkan dulu kesimpulan bahwasannya masalah kita itu adalah ujian Tuhan. Nah, sekarang kita periksa apakah hukuman Tuhan atau karma. Nah, coba Anda periksa ya, teman-teman Jumat Pon. Mana kewajiban Tuhan, kewajiban kamu kepada Tuhan yang kamu langgar? Mana perintah Tuhan yang tidak kamu kerjakan? Nah, ketika itu katakanlah terjadi pada dirimu, maka positif masalahmu adalah hukuman Tuhan. Dan masalah semacam ini tidak bakal selesai. Ya, ketika kamu tidak tobat. Beda dengan ujian Tuhan. Kalau ujian Tuhan tidak pakai lama, derajatmu dinaikkan. Karena kamu diuji untuk menempati sesuatu yang baru, menempati makom yang baru. Ya, jadi rumusnya di situ. Dan hukuman Tuhan, ketika kamu kena masalah yang ada hubungannya dengan hukuman Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan baik dalam kondisi kamu sadar atau dalam kondisi kamu tertidur melalui mimpi ya, tindakan pelanggaran apa yang menjadi kewajibanmu kepada Tuhan itu akan ditunjukkan terus sampai kamu sadar.
Tidak sadar ya terus akan ditunjukkan. Ya, jadi seperti itu. Ya ibaratnya gini loh. Ibaratnya kamu itu merasa bahwasanya dirimu itu dosa tok gitu, kepada Tuhan. Nah itu kalau kamu sudah mengalami itu, berarti masalahmu adalah hukuman Tuhan. Segera lakukan pertobatan. Masalahmu selesai ketika Tuhan mengampuni dosamu. Itu hukuman Tuhan. Nah ini yang lebih berat lagi adalah karma. Karma ini mutlak harus Anda tebus. Karena orang yang Anda sakiti, ya itu bertahun-tahun gitu loh ya. Orang yang Anda sakiti itu bertahun-tahun menderita. Ya. Makanya kenapa karma itu lama? Karena penderitaannya tiada tara ya. Paham ya? Anda pernah enggak lihat film Sun Wukong itu? Itu kan salah satu contoh ya, karma itu seperti itu. Murid-murid biksunya itu menjalani karma semua. Menjalani penebusan dosa yang pernah dia lakukan terhadap sesama makhluknya. Ya, akhirnya dia menebar dharma, menebar kebaikan satu langkah demi langkah. Tujuannya apa? Supaya muncul kesadaran diri, akhirnya menjadi Buddha. Ya, karma itu di mana saja ada. Ya, cuma yang viral itu kan bahasa India karma. Ya, kalau Jawa itu ngunduh wae pakerti, cokro manggilingan, karma pala. Silakan teman-teman Jumat Pon ya, renungkan, resapi apa yang saya sampaikan. Ya, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi masalah Anda itu masuk kategori apa? Hukuman Tuhan, karma, ya, atau ujian Tuhan. Anda taruh yang ujian Tuhan. Karena ugal-ugalan tidak mungkin, ujian Tuhan itu ugal-ugalan itu tidak mungkin. Ya, kamu taruh saja ujian Tuhan. Berarti hanya dua. Kalau tidak hukuman Tuhan, karma. Yang tahu Anda sendiri. Ya, bisa jadi Jumat Pon yang satu ini adalah hukuman Tuhan. Jumat Pon yang satu ini adalah karma. Apakah weton yang lain pun juga mengalami kondisi seperti itu? Ya sama saja. Ya. Saya tidak menakuti Anda ya, tapi saya memberikan sebuah pemahaman supaya kamu bisa menyelesaikan. Kalaupun itu masalahmu adalah karma, kamu bisa menerima, bisa ikhlas menerima, dan itu tidak akan terasa berat ya ketika kamu bisa legowo gitu loh ya, karena itu adalah konsekuensi atas tindakan Anda menyakiti yang lain ya. Demikian, semoga dipahami ya. Nah, silakan ya teman-teman Jumat Pon ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita akan buatkan untuk materi-materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.